Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Untuk hari ini, sebelum memulai pelajaran, mari kita memulai dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai juga kalian bersiap dengan buku LKS kalian dan buka halaman 44. Hari ini kita akan belajar tentang menampilkan tari tradisional. Pengertian dari tari yang pertama adalah tari adalah gerak tubuh yang dilakukan sesuai dengan irama pada waktu dan tempat tertentu. Nah, ternyata tari ini memiliki manfaat, yaitu mengungkapkan perasaan, maksud, keperluan, dan pikiran dari si pembuat tari. Nah, tari ini kalau kalian biasa melihat tari-tarian, biasanya diiringi oleh sebuah iringan alat musik atau bunyi-bunyian sebagai penguat maksud dari gerak tari serta membantu mengatur gerak tari. Jadi iringan musik ini selain membantu lebih menyampaikan rasa dari tarian tersebut, tapi juga mengatur gerak tari, alur tari agar tahu beat atau hentakannya itu seperti apa. Nah, yang akan kita pahami pada materi ini adalah tarinya tari tradisional, di mana tari tradisional adalah tari yang tumbuh dan berkembang pada daerah tertentu. Nah, tari ini biasanya dianut oleh masyarakat pada daerah tersebut secara turun-temurun. Dari tari tradisional memiliki nilai historis tinggi dan pedoman yang luas. Karena tarian ini secara turun-temurun dipelajari oleh masyarakat daerah tertentu, yang otomatis membuat historis atau sejarah dari tari ini sangat penting. Jadi memang tarian tersebut pasti diciptakan oleh anonim atau orang yang tidak kita ketahui karena dari nenek buyut. Tapi karena tarian ini diciptakan sendiri dari daerah tertentu, jadinya sejarah yang memunculkan tarian ini menjadi lebih penting. Tari tradisional ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada tari klasik, yaitu tari tradisional yang penuh dengan nilai seni. Perkembangannya hanya terjadi di kalangan bangsawan. Yang kedua, ada tari folk klasik atau tari rakyat. Tari tradisional ini tidak terlalu memperhatikan nilai seni dan perkembangannya terjadi di kalangan masyarakat biasa. Jadi dari tari klasik dan folk klasik ini memiliki perbedaan kasta atau tingkat, di mana tari klasik ini dipelajari oleh kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan pada zamannya. Sementara tari folk klasik atau tari rakyat ini dipelajari atau biasa dilakukan oleh masyarakat umum atau rakyat biasa yang bukan bangsawan. Tapi tari folk klasik ini bisa juga dikembangkan di dalam kalangan bangsawan. Biasanya kalau kalangan bangsawan atau kerajaan ini meminta hiburan yang lain dari biasanya, bisa juga dilakukan di bangsawan. Hanya saja kalau tari klasik tidak bisa dilakukan di dalam kalangan masyarakat biasa. Ciri-ciri dari tari klasik. Yang pertama ada ciri-ciri tari klasik, biasanya gerakannya sudah ditentukan. Jadi dari gerak pertama, kedua, ketiga ini sudah diurut-urutkan dan ditentukan gerakannya, tidak sembarangan gerak tari boleh dilakukan. Yang kedua, mengandung nilai seni yang tinggi. Nah, karena gerak tari yang tadi sudah ditentukan, otomatis nilai seni yang dikeluarkan dari masing-masing gerakan ini memiliki nilai seni yang tinggi. Yang ketiga sudah kita bahas tadi, perkembangannya hanya ada di kalangan bangsawan. Yang keempat, setiap gerakan mencerminkan arti tertentu. Jadi dari setiap gerakan tarian klasik ini memiliki arti atau makna tersendiri. Dari gerakan pertama memiliki arti A, gerakan kedua memiliki arti B, seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri tari folk klasik.
atau tari rakyat. Yang pertama, gerakan tari cenderung lebih bersifat sosial karena tarian ini terdapat di kalangan rakyat biasa, otomatis tariannya lebih bebas. Yang kedua, tidak terlalu memperhatikan atau mempertimbangkan nilai seni. Jadi berdasarkan hanya gerakan bebas tapi teratur. Yang ketiga, ada perkembangannya dapat berlangsung di kalangan bangsawan atau minoritas maupun kalangan masyarakat biasa mayoritas. Karena zaman dahulu itu keluarga kerajaan atau bangsawan itu sedikit, makanya disebut minoritas. Nah, kalangan masyarakat biasa ini yang sangat banyak disebut mayoritas. Jadi tarian folk klasik bisa dikembangkan baik di kalangan bangsawan maupun kalangan masyarakat biasa. Yang keempat, berasal dari golongan adat atau bangsa tertentu. Jadi biasanya daerah tertentu yang memiliki tarian rakyat ini karena dia gerakannya sosial atau tidak ditentukan, jadi masing-masing daerah pun tergantung kepada orangnya. Gerakan-gerakannya ini tidak baku seperti itu. Yang kelima, gerakan cenderung lebih membangun rasa senang atau menghibur. Karena sifatnya sosial, otomatis gerakan tersebut lebih kepada media penghibur dari penari-penari rakyat terhadap masyarakat-masyarakat sekitar yang dari kalangan masyarakat biasa. Lalu selanjutnya ada gerak tari tradisional yang paling sering digunakan. Yang pertama ada gerak jari. Yang pertama, gerak jari dari ngeruji atau ngerayung. Gerakannya adalah semua jari rapat tegak lurus, ibu jari masuk ditekuk merapat ke telapak tangan, tangan kiri dan tangan kanan melakukan gerakan yang sama. Lalu ada yang kedua, nyempurit, yaitu ujung ibu jari bertemu dengan ujung telunjuk membentuk bulatan dan jari-jari lainnya melengkung mengikuti arah jari tengah. Tangan kanan dan tangan kiri melakukan gerak yang sama. Lalu ada naga rangsang atau boyo mangap, yaitu gerakan seperti ngeruji atau ngerayung, hanya saja ibu jarinya membuka lurus ke depan. Tangan kanan dan tangan kiri melakukan gerak yang sama. Lalu yang keempat ada nyekiting, yaitu ruas ibu jari bersinggungan dengan ruas jari tengah paling depan. Jari-jari lainnya melengkung searah jari tengah. Gerakan yang kedua ada gerak kaki. Gerak kaki terdiri dari 6. Yang pertama, grundo, yaitu sikap kaki dengan dua kaki mendak sifat gantung. Yang kedua ada lumaksono, berjalan ke depan. Sikap dan posisi kaki kiri lumaksono dengan arah telapak kaki serong keluar atau meger timun. Lalu yang ketiga ada gejuk atau seblak. Sikap kaki kiri gejuk atau dihentakkan ke lantai terap di belakang tumit kaki kanan. Lalu ada tanjak kiri, adalah posisi kaki di mana letak telapak kaki kiri agak di depan telapak kaki kanan dan kaki kanan di belakang kaki kiri. Pada tari putri tidak ada jarak antara telapak kaki kiri dan kaki kanan, sedangkan pada tari putra alus berjarak satu telapak kaki dan pada tari putra gagah lebih lebar lagi dengan ukuran lebar kurang lebih 2 kali telapak kaki, seperti pada gambar di halaman 45. Sebelah kiri tanjak kiri putri, sebelah kanan tanjak kiri putra. Lalu ada gerak perencetan, melangkah jinjit dengan cepat ke kanan atau ke kiri. Lalu yang keenam ada kicat, posisi kaki diangkat belakang, kaki tumpuan, setinggi betis kaki tumpuan. Masing-masing daerah memiliki budaya dan selera yang berbeda-beda. Jika kita mengamati tariannya, terdapat perbedaan bentuk gerak dan teknik peragaannya. Gerakannya menirukan kegiatan dan emosi manusia sampai menirukan perangai binatang. Ragam gerak tari klasik banyak menggunakan gerak murni dan gerak ekspresif, serta imitatif yang telah distilir atau diperhalus.
Tema gerakannya juga menirukan kegiatan manusia dan perangai hewan, tetapi gerakannya sudah terpilih dan mempunyai nilai simbolik dengan patokan atau pola-pola gerak yang sudah ditentukan. Ragam gerak tari kreasi baru merupakan paduan beberapa ragam gerak tradisional, sehingga menjadi bentuk baru. Jadi, dalam gerak tari tradisional ini, ketika dikembangkan menjadi tari modern, biasanya adalah pengembangan. Jadi kita nggak menghilangkan apa yang sudah ada pada tari tradisional, tapi lebih memodifikasi dari tari tradisional menjadi tari modern. Untuk latihannya, kalian cari deskripsi yang kalian pahami dari gerakan dasar yang ada di dalam tabel. Terdapat 5 gerakan dasar. Nah, kalian tulis apa itu deskripsi dari masing-masing gerakannya. Lalu nanti kalian tulis di dalam Google formulir yang akan saya bagikan. Oke. Cukup sampai sini materi yang saya berikan. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila ada kekurangan pemberian materi, saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah, jangan sampai kalian sakit, selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.